Halo, selamat siang Pak Nurdin. Halo, selamat siang Pak Chandra. Selamat Ya, siang sobat-sobat Miri Akses semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. amin Pak. Ya, silakan Pak, boleh dilanjutkan materinya. Oke, ini sebelum saya mulai, mohon maaf dulu sebelumnya kalau nanti ada suara-suara bising, karena kebetulan hari ini saya nggak di dalam ruangan, tapi di area terbuka sambil ada acara. Nah, hari ini saya akan bahas sedikit terkait dengan tren, lebih saya spesifikasikan ke tren lain. Kenapa? Saya berusaha nyambung dengan materi yang sebelumnya, karena di materi yang sebelumnya terkait dengan trading plan book, di situ saya juga bahas tentang tren. Saya tekankan yang penting kita cari saham yang sedang tren atau tren naik. Nah, di sini kita coba bahas terkait dengan trennya, gimana sih kita deteksi trennya. Oke, saya izin share materinya ya Pak Chandra ya. Boleh, silakan Pak. Oke, nggak banyak sih materinya. Oke, ini materinya terkait dengan tren. Yang pertama terkait dengan tren adalah tren itu atau garis tren atau garis kecenderungan ya, yang berfungsi agar trader atau investor dapat mengidentifikasi kecenderungan dari arah pergerakan harga saham. Kemudian selain itu adalah berfungsi juga untuk membantu trader atau investor untuk melihat support dan resisten secara keseluruhan, secara garis besar. Itu fungsi dari trend line. Nah, ini kita tahu di market ada 3 tren naik, tren sideways, dan tren turun. Di tren naik, dia harus mempunyai pola seperti ini. High, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. Artinya titik terendahnya selalu naik atau selalu lebih tinggi di hari-hari berikutnya atau di periode-periode berikutnya. Begitu juga dengan tren turun. Tren turun dia harus mempunyai pola seperti ini. Titik terendahnya di periode berikutnya selalu akan lebih rendah dari periode-periode sebelumnya. Begitu juga dengan titik tertingginya, selalu lebih rendah dari titik-titik tertinggi sebelumnya. Nah, kalau yang ini tren sideways. Ini bukan tren apa namanya detak jantung ya, ini tren sideways. Yang artinya titik tertinggi atau titik terendahnya dalam satu periode hampir selalu sama. Hampir selalu sama. Nah, terkait dengan tren yang tadi saya sampaikan, saya jadi ingat dengan Dow Theory. Dow Theory itu mengatakan ada 3 tren di situ. Ada tren mayor, ada intermediate trend, dan ada minor trend. Tren mayor itu kalau menurut Dow Theory yang umumnya 1 tahun atau di atas 1 tahun. Untuk intermediate yang kalau dari Dow Theory ya 3 bulan sampai kurang dari 1 tahun. Dan untuk minor trendnya itu yang kurang dari 3 bulan atau lebih kecil lagi. Nah, dari Dow teori ini saya punya punya kesimpulan atau punya pandangan. Artinya dalam satu tren masih ada tren lagi yang lebih kecil-kecil lagi. Kalau kita buka tren apa namanya monthly, masih ada di tren weekly. Kita buka tren weekly, masih ada tren daily. Kita buka tren daily, masih ada tren kecil-kecil lagi untuk di tren apa namanya menitnya. Oke, kalau untuk materinya sudah selesai, saya boleh izin share ini Pak Chandra. Silakan, boleh. Apa saja Multi-chart boleh ya? Pak. Boleh, boleh. Apa Oke. saja. Oke, nah ini kita bahas terkait tren. Ini hanya contoh aja kebetulan udah kebuka di sini ya. Kemarin kita udah bahas terkait dengan support resistennya. Nah ini kita coba dari tren daily-nya dulu aja. Ini kita delete dulu. Ini kita delete dulu. Oke, oke ya. Nah, kalau dari secara garis besar yang ada di tampilan multi chart ini, mungkin secara kasat mata kita sudah bisa lihat dia dalam tren apa sebetulnya. Tadi di materi saya untuk identifikasi tren, kalau tren naik, dia harus ada lower high berikutnya. Oke. Nah, artinya di sini masih dalam periode tren naik. Sampai dengan di sini. Masih dalam periode tren naik. Tren naik ini kemudian akan berubah arah jika tren ini tertembus. Nah,
Di materi tadi yang juga saya sampaikan, kita akan membahas tentang trend line. Nah, di multichart gimana sih kita untuk membuat trend line? Kalau dulu, ini yang saya buka di multichart ini adalah yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang untuk cek kecenderungan dari pergerakan harga saham. Nah, di multichart nanti di sebelah kanan pastikan simbolnya huruf T. Di sini ada trend line untuk kita tarik garis di sebelah kanan. Ini kita klik aja. Syaratnya adalah kita tarik dari titik terendah ke titik terendah berikutnya. Minimal 2 titik terendah. Oke. Kita ambil yang besar dulu aja ya, kawan-kawan ya. Kita ambil dari yang di sini dulu. Kita klik, kita tahan. Oke. Oke, di sini ada. Besarnya, ini belum patah kalau secara tren besarnya, tapi kalau saya akan tarik garis lagi di sini, karena di sini masih ada garis-garis persimpangan lagi, kawan-kawan. Nah, mari kita tarik lagi. Oke, dari sini kita tarik ke sini. Oke, nah di sini kita baru tahu kalau ternyata trennya patah di area ini. Dia sudah mulai masuk ke dalam tren turunnya. Nah, tadi syarat tren turun adalah titik tertingginya di sini, titik tertinggi berikutnya selalu lebih rendah. Ini untuk tren turunnya. Oke. Nah, untuk tren sendiri, kita harus konfirmasi juga. Tren itu betul-betul patah atau hanya menguji garis trennya aja. Kita harus compare atau kita harus kombinasikan dengan volume. Karena jika dia break suatu tren, ikuti dengan volume yang cukup besar, artinya tren tersebut akan berkelanjutan. Mari kita cek. Oke, tadi di sini ya, teman-teman ya. Di sini dia udah mulai break. Nah, cukup lumayan di hari-hari berikutnya juga volumenya mengikuti. Artinya confirm untuk dia patah trennya. Nah, di sini nanti kawan-kawan juga bisa kombinasi juga dengan dengan support resisten untuk mengetahui, karena kalau dari trennya aja kita tarik garis kan nggak bisa ya, nggak bisa tahu tuh level berapa sih. Nah, makanya kenapa kemarin di awal saya sampaikan kita butuh yang namanya support resisten. Oke, kemarin sudah disampaikan juga, kita tinggal tarik aja garis-garis high atau low yang sebelumnya. Oke, nah di sini kita coba tarik garis yang di sini. Oke, secara garis besar kita udah tahu dari tren naik dia sudah ada perubahan arah. Nah, kita tinggal fokus kepada area yang di sini aja untuk kita pola ke depannya seperti apa. Karena tadi dalam tren masih ada tren lagi. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke, di sini ya. Dalam tren masih ada tren lagi ya. Oke, caranya sama. Dari titik tertinggi, kalau downtrend ya, kalau downtrend yang kita tarik adalah titik tertinggi dari titik fungsinya untuk mengetahui garis itu kita fungsikan sebagai garis tersebut bisa ditembus oleh pergerakan harga ke atas pada saat tren turun, artinya ada indikasi dia akan coba breakout atau kembali ke tren naik, ada perubahan tren di situ. Oke, kita tarik di sini. Oke, nah di sini sudah ada pembalikan arah. Kita konfirmasi lagi, setiap kita tarik tren, setiap kita identifikasi suatu tren, kita harus lihat volume yang mengikutinya. Apakah volume mengikuti pergerakan harganya sebanding lurus atau harga naik tidak mengikuti. Artinya, oke, secara psikologi, market mengkonfirm kalau dia akan berbalik arah menjadi tren naik. Ini untuk daily-nya. Tadi juga saya sampaikan, dalam tren masih ada tren lagi. Yang kita lihat daily, padahal di dalam daily itu terbentuk dari jam dan menit. Nah,
di time frame ini juga ada tren sebetulnya teman-teman. Mari kita lihat apakah ada. Kita masuk ke menit ya. Oke. Oke, nah ini saya ambil di time frame 10 menit dulu. Tadi kita balik ke teorinya. Low, higher low. Masih higher low di sini, sorry. Ya, masih higher low di sini. Terakhir di sini masih higher low. Jadi secara tren sebetulnya masih dalam pola uptrend. Tapi kita pastikan dengan tren dan apakah betul dia masih di area uptrend untuk 10 menitan. Mari kita tarik garis. Oke. Yang pertama, oke. Di sini kelihatan sudah mulai ada tanda-tanda untuk pembalikan trennya teman-teman ya. Sudah mulai ada tanda-tanda untuk pembalikan tren. Tapi kalau kita fokus ke area ini sebetulnya bisa bisa dicermati. Karena kalau kita hanya fokus ke area yang saya abu-abukan ini, ke area yang lebih kecil, ada pola yang kalau dia berjalan bisa kita bilang itu flag atau pola satu way yang lebih kecilnya ini nih. Ini pola satu way-nya. Gitu teman. Nah, kalau pola satu way kita tinggal tarik aja. High yang pernah tercipta kita tarik, low yang pernah tercipta kita tarik. Kalau dari satu way dia breakout-nya ke resisten ya dari titik yang pernah ada, artinya kecenderungannya tadi bisa mengarah ke uptrend. Tapi tadi semua tren, semua yang kita bahas hari ini harus dikombinasikan dengan yang namanya volume. Kalau volumenya mengikuti break ke resistennya dari trendline atau supportnya dari trendline, dia pasti akan berubah trennya secara itu teman-teman. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan Pak Chandra. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tren. Baik, mantap sekali ya teman-teman. Jadi kita belajar tentang tren. Yang perlu kita kenal tadi ada 3 tren ya, bullish, sideways, dan juga bearish. Dan tadi perlu diingat, untuk setiap tren sendiri ada periode masing-masing ya. Jadi ada dalam satu tren besar, ada juga tren-tren kecil lainnya yang menyelimuti di Betul. setiap tren tersebut. Oke. Oh ya Pak, aku mau nanya, kalau yang tren-tren kecil gitu, itu bakal terbentuk setelah berapa lama gitu Pak? Kalau kita tariknya per 10 menit, artinya satu Hmm. candle itu 10 menit, Pak Chandra. Dia akan terbentuk candle baru setelah 10 menit berikutnya. Hmm. Seperti itu. Kalau kita tariknya 30 menit, artinya 30 menit berikutnya dia baru akan muncul candle yang baru. Baik. Itu kalau kita pakai time frame kecil ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, langsung saja kita masuk di pertanyaan nih, Pak Nurdin. Ada Boleh yang Pak bertanya, Chandra. Pak. Ini cukup menarik, Pak. Bagaimana cara screening saham yang trennya naik tuh, Pak? Itu gimana, Pak? Oke, nah ini sebetulnya di sistemnya host juga ada sih sebetulnya. Yang di Oke. NOS atau yang di PC ya atau Hmm. desktop. Oke, saya buka aja sistemnya. Kita pakai di PC dulu. Kebetulan saya pakainya yang di PC. Boleh, boleh. Oke, sebentar ya. Sebentar ya Pak Chandra. Iya, silakan. Oke, kita masuknya tadi stok ini ada di start stock. Nanti pilihnya yang candle short. Di candle short ini kita tinggal apa namanya? Sorry, sebentar Pak Chandra. Oke.
di pattern chart, sorry, bukan candlestick ya. Karena tadi kan kita pakainya trendline ya. Nah, kalau trendline ini udah ada nih gambar-gambarnya semua nih, yang trennya naik, tinggal klik aja yang trennya naik. Nanti dia muncul di sini atau enggak, gitu Pak Chandra. Atau kita mau gambar sendiri juga bisa. Kalau mau gambar sendiri, sorry, sebentar. Sorry, ini saya ada kendala signal nih, masih processing. Sebentar ya. 4 ya berarti Iya, teman-teman. nggak apa-apa. Ya. Betul, Santai aja. 0114. Waktu kita Ini masih di panjang, Neos Pak. juga ada. Sampai jam 12 kan? Si pajak ya. 12 malam. Berarti harus disortir Sampai juga 12 malam ya. berdasarkan volume berarti ya. Nggak, Biar nggak ini saham-saham saya biar angkat. nggak nyangkut kasarannya ya. Ya, kalau namanya volume materi saya wajib tentang tren karena ada batas masih minimal banyak volumenya juga sih Pak, yang atau sharing-sharing. betul. Ini Saya jangan beli di sampai kita sini bisa masih beli di hold apa enggak? uangnya agak panjang tuh, Dijual karena apa volumenya enggak? tipis-tipis. Kan secara gambaran masih Jadi banyak investor malah. nasabah. Betul. Takutnya nanti kecelakaan kan. Iya. Belum mengetahui Oke, untuk kita identifikasi lanjut nih, Pak. tren. Dan Nah, kalau dia untuk sudah pertanyaan berikutnya mengetahui nih, identifikasi ada tren, mudah-mudahan sih dia bisa dari memutuskan Bapak apakah Dian. lanjut hold atau Pak tidak. Nurdin mau nanya, Begitu juga nanti gimana akan nih terkait caranya cut dengan loss kalau ini sahamnya trennya itu tren ARB turun nih, berjilid-jilid, dia Pak? nggak ikhlas untuk Dan cut pas loss. kita mau cut loss Kalau ARB apa enggak gimana tuh, Pak? gitu. Nah, nanti Kalau ARB berjilid-jilid yang ini saya bagikan satu itu hal yang terkait sulit memang ya. karena begitu dibuka hitungan untuk udah averaging, apa namanya, sudah jadi gambaran ARB kalau dia nggak ada mau harga cut lagi loss, kan. berapa sih dana yang Walaupun dikeluarin tuh kita buat averaging, pasang manual tinggal masukin sebelum harga-harganya jam open aja market berapa atau lot. pakai automatic Jadi kira-kira sama sih butuh dana sebetulnya. berapa buat averaging Bukan sampai cuma di harganya Mirai turun. tapi hampir di beberapa Wah, ARB juga mantap banget sama berarti ya. kendalanya. Kalau sudah Gitu, ARB Pak. Nah, berjilid-jilid. ini tadi terkait dengan tren ini udah muncul. Makanya tadi Juga kenapa sinyalnya udah saya lancar bahas, nih Pak Chandra. Udah Udah saya muncul berusaha ini membuat saham-sahamnya materi berurutan saham-sahamnya. dari yang Nah, seperti yang kemarin saya ini, sampaikan di karena awal ini dan pasti tadi sama kita cek dulu dari pertanyaannya. volumenya, diurutkan aja dari Harusnya volumenya. sebelum ARB Kira-kira kita udah sahamnya bisa apa nih yang mengidentifikasi volumenya ada kembalikan oke. arah. Kita tinggal lihat Betul. trennya gitu. Nah, itu Kita tadi tinggal buka di multi kita chart compare nanti lagi dengan volume. Volume ini kalau ada setiap saham-sahamnya harinya nih. semakin menurun itu sudah satu Mungkin indikasi. sampai Walaupun 2 trennya ini naik, sampai artinya kita 4 sudah lah ya, bisa nggak apa-apa lah. mengidentifikasi dan Itu memutuskan. kalau terkait dengan tren. Dari Atau kalau trading kita plan yang mau kemarin gambar kita sendiri, buat, silakan. Kalau kita what mau gambar next? sendiri juga bisa. Apakah tetap kita Kita simpan tinggal tarik aja. atau sudah kita realisasi? Hmm. Tujuannya sih itu Pak Chandra. Saya kendala lagi nih. Dan jangan sampai kita ragu Nah, buat ini cut loss kali ya. kita Jangan Betul Pak, sampai karena itu buat tadi cut loss. resikonya ARB-nya nanti berjilid-jilid kalau kita. Nah, ini contohnya kalau dari yang telat. Satwe kemudian Betul. ada tren naik. Oke, untuk Ini pertanyaan juga berikutnya bisa. nih Pak. Keren banget berarti Kalau sistem dari kita Pak ya Pak ya. Nurdin sendiri, Sebetulnya sih Apakah memakai pure technical seperti difasilitasi ini sama atau memakai Mirai istilahnya untuk kita namanya screening bandarmologi atau saham. gimana? Tinggal Pak? nanti awal saya Kalau sampaikan, saya mulai kita dari mau dulu nggak sampai ngerjain sekarang homework technical kita Pak Chandra. untuk Itu tadi seperti investasi yang kita besok-besoknya saya sampaikan di atau ke multi chart depannya. ya. Ini Hmm. semua Itu yang sih, saya Pak Chandra. gunakan Itu tadi yang dari terkait dulu dengan sampai sekarang. cara kita screening saham ya. Karena Di- tadi bahasa di- dengan tren lain, karena ya, saya pakainya gini. Semuanya di sistem hot ini Di udah cukup menu banget 0, sebetulnya. 1, 1 nggak harus pakai bandar-bandar gitu ya. Iya, udah cukup banget lah kalau dari ini. Sebentar ya. Ini saya di ruang terbuka agak silau layarnya. Nggak apa-apa, santai Pak. Kelihatan Oke. jelas kok. Ya, saya seperti ini dari dulu saya dulu senengnya gambar-gambar Pak Chandra. Jadi dulu Oke. satu layar ini waktu belajar itu saya tarik-tarik sampai penuh. Akhirnya saya nemuin style saya, nariknya dari sini ke sini. Oke. Nah, ini pun kalau kita mau penuhin lagi bisa sebetulnya. Hmm. Dari sini ke sini kan. Atau dari sini ke sini. Ya. Udah gitu. Dan kalau teknikal memang harus rajin gambar sih ya Pak Nurdin ya. Biar tahu stylenya juga. Sebetulnya cuma kan kemarin kalau kita males gambar di trading plan book yang awal saya kirim itu kan udah ada tuh untuk kita masukin aja range harganya di situ nanti keluar situ juga bisa jadi. Nah, itu saya pakai juga kemarin. Lebih Itu saya memudahkan ya. Buat sama trading dari swing kemarin udah oke lah. Mantap. Berarti minggu kemarin cuannya gede banget nih berarti Pak Nurdin ya. Iya, ya itu sahamnya ada kan di situ ya. Aduh, syukurlah. Oke.